Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diova Yusida Putra dengan NIM 18066 dari kelas D35B. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum biostatik yang diampu oleh Ibu Apoteker Tiara T. Agustini, Magister Farmasi. Langsung saja kita simak bagaimana cara penginputan data ke aplikasi SPSS. Nah, baiklah teman-teman semuanya. Di sini saya sudah mempunyai data yang akan kita input ke dalam aplikasi SPSS-nya. Nah, dari sekian data ini yang akan kita input hanya pada bagian kelompok dosis warfarin, durasi tercapainya target INR, jenis kelamin, umur, dan jenis rawatan. Hanya terdapat 5 bagian yang akan kita input. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menginput data pada bagian variable view. Nah, mengapa pada bagian variable view terlebih dahulu? Karena sebelum menginput data pada bagian data view, kita harus menentukan terlebih dahulu apakah data yang kita punya ini termasuk variabel kategorikah atau numerik. Langsung saja kita masukkan bagian pertama yaitu kelompok dosis warfarin. Kita singkat saja menjadi dosis. Yang kedua itu durasi. Yang ketiga jenis kelamin. Keempat umur, dan kelima jenis rawatan. Nah, perlu teman-teman ketahui semuanya, pada bagian nama tidak diperbolehkan penambahan spasi. Sebagai contoh seperti ini: jenis spasi perawatan. Nanti akan muncul peringatan seperti ini. Nah, variable name contains an illegal character. Nah, jadi penambahan spasi pada bagian nama tidak diperbolehkan. Lanjut pada bagian desimal. Nah, pada bagian desimal kita perhatikan terlebih dahulu data bagian dosis warfarin. Nah, selain kita perhatikan di sini tidak terdapatnya data berupa angka di belakang koma. Otomatis kita buat pada bagian desimal dosis itu 0. Nah, begitu juga dengan bagian durasi, tidak terdapatnya angka di belakang koma. Kita buat 0 juga. Sedangkan untuk jenis kelamin itu berupa kategori, kita buat 0 juga. Umur tidak juga terdapat angka di belakang koma, 0. Perawatan juga 0. Lanjut pada bagian label. Nah, bagian yang akan kita input yaitu ini secara lengkap. Langsung saja. Maaf, kelompok dosis warfarin. Kedua, durasi tercapainya target INR hari. Yang ketiga, jenis kelamin. Yang keempat, umur. Dan yang terakhir, jenis rawatan. Nah, selesai untuk bagian label. Lanjut ke bagian value. Nah, bagian value ini merupakan bagian pengkodingan atau memberikan kode. Nah, sebagai contoh seperti ini. Kode 1. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu pada bagian kelompok dosis warfarin. Di sini ada 3 tingkatan nih, atau 3 kelompok. Yang pertama itu 2 mg, 2 sampai 4 mg, dan 5 mg. Nah, otomatis kita buat pada bagian value kode 1 untuk kelompok dosis warfarin 2 mg. Kita add. Nah, kode 2 untuk
dosis warfarin 2 mg sampai 4 mg. Kita add, dan kode 3 untuk dosis warfarin 5 mg. Kita add, lalu kita klik OK. Nah, lanjut ke bagian durasi. Nah, pada bagian durasi tidak ditemukannya tingkatan maupun kategori. Nah, berarti sudah benar non. Pada bagian jenis kelamin ada 2 kategori, yaitu perempuan dan laki-laki. Langsung kita input ke bagian value, kode 1 untuk laki-laki, kita add, dan kode 2 untuk perempuan, kita add. Oke. Nah, lanjut ke bagian umur. Bagian umur juga tidak terdapat tingkatan maupun kategori, berarti sudah benar non. Pada bagian rawatan ada dua kategori, yaitu rawat inap dan rawat jalan. Kita input di sini kode 1 untuk rawat inap, kita add, dan kode 2 untuk rawat jalan. Oke. Nah, telah selesai untuk bagian value. Lanjut ke bagian measure. Nah, klik. Nah, di sini ada 3 pembagian nih. Yang pertama scale, ordinal, dan nominal. Nah, scale, apa itu scale? Yaitu untuk data berupa angka atau numerik, dan ordinal untuk data berupa tingkatan. Terakhir nominal untuk data berupa kategori. Nah, di sini kelompok dosis warfarin merupakan data berupa tingkatan 2 sampai 4 mg dan 5 mg. Jadi kita masukkan pada bagian ordinal. Nah, pada bagian durasi. Pada bagian durasi di sini tidak ada tingkatan maupun kategori. Jadi kita masukkan ke bagian scale. Untuk jenis kelamin itu ada 2 kategori. Jadi kita masukkan pada bagian nominal untuk umur scale, dan untuk jenis rawatan nominal juga. Itu dia cara untuk mengisi variabel view. Nah, kita lanjutkan untuk pengisian data view. Nah, di sini ada 5 bagian yang akan kita input, yaitu bagian dosis, durasi, jenis kelamin, umur, dan rawatan sesuai dengan variabel yang telah kita masukkan tadi. Nah, ini langsung kita input bagian 1, dosis. Nah, perhatikan bagian dosis warfarin. Nah, di sini kelompok 2 mg itu 1. Nah, jadi untuk dosis 2 mg kita input sesuai dengan pengkodingan sebelumnya, yaitu kode 2 mg itu 1. Oh, mohon maaf, 1. Nah, lanjut ke bagian durasinya. Ini ya, yang akan kita masukkan. Durasi itu 34. Nah, untuk jenis kelamin perempuan, kode 1 pada pengkodingan sebelumnya itu untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan itu kode 2, kita buat di sini 2. Untuk umur 20 tahun, dan rawatan, jenis rawatan kode 1 tadi untuk rawat inap, dan kode 2 untuk rawat jalan, kita buat 1. Nah, begitu tadi cara pengisian data view. Nah, di sini saya sudah menyediakan data yang telah saya input seluruhnya berdasarkan data yang ini yang telah kita kerjakan sebelumnya. Kita cek. Nah, ini dia data yang telah
saya input sesuai dengan pengkodingan yang telah kita lakukan sebelumnya pada variabel view. Nah, jika teman-teman semuanya ingin melihat data dalam bentuk kategorik, maka kita klik view lalu klik value label. Nah, data kategorik ini berdasarkan variabel view yang telah kita kerjakan sebelumnya. Nah, ini dia ya. Itu tadi cara merubah data dari data biasa ke SPSS. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Mohon berikan komentar dan sarannya pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.